بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama, awal langkah yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puja beserta syukur kita atas kehadiran Allah, atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, sehingga pada saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat ibadah, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah kita berselawat kepada keharibaan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga berselawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat rahimakumullah wa rahimani wa iyyakum ajmain. Jadi sahabat rahimani wa rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, beliau berpesan kepada umatnya, kalau seandainya umatku berpegang teguh dengan apa yang kutinggalkan ini, maka mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Apa yang kedua tersebut? Yaitu Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, wasiat yang diberikan oleh Rasulullah tersebut, bahwa kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa itulah kitab, Dzalikal kitab, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran tersebut adalah Al-Quran yang nyata, Al-Quran yang benar-benar, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran ini terdapat juga apapun permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada solusinya di dalam Al-Quran. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dan berbagai masalah, semuanya ada solusi di dalam Al-Quran. Tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengamalkan, kita mau mempelajari, kita mau membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan kedua yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu yang kedua yaitu hadis Rasulullah, di mana ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengamalkan apa yang dikerjakan atau apa yang ada di dalam hadis Rasulullah tersebut, maka kita akan terlepas yang namanya dari perbuatan maksiat. Karena dalam hadis Rasulullah ini adalah sudah menjelaskan perilaku apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidup. Dan juga Rasulullah pernah bersabda tentang Al-Quran yang bunyinya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Jadi dari hadis ini sudah jelas juga kepada kita, umat Rasulullah, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga hadis selanjutnya. Juga di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya Iqra'ul Quran fa innahu sya'ti yaumal qiyamah syafi'ati ashabi. Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat
memberi cahaya kepada siapa yang membaca. Jadi begitu jelas dari hadis ini juga telah menyampaikan kepada kita semua bahwa siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang sering-sering bersama Al-Quran, maka hendaknya ia akan mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut di hari kiamat, yang memberi pertolongan, yang memberi cahaya di hari kiamat tersebut. Jadi kepada sahabat rahimakumullah, pada intinya kita semua harus selalu mendekatkan diri, harus selalu mengamalkan, terutama membaca, memahami dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, agar kehidupan kita, agar hidup kita di dunia ini bisa dipandu oleh Al-Quran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.